warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi akad wadiah di dalam perbankan syariah akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan saya Raditya Baguswara Pratama dan di sisi kiri saya. Nama saya Pasha Octavia. Saya Zarat Hidayah. Saya Fatana Waronemi. Baik, di sini saya akan membahas pokok bahasan daripada pengertian dan juga landasan hukum akad wadiah. Nah, untuk pengertiannya sendiri, secara etimologi, kata wadiah ini berasal dari kata wada'a, yada'u, dan juga wat'an, yang berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu. Nah, jadi sederhananya wadiah ini adalah sesuatu yang dititipkan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, wadiah adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang tersebut dengan pihak yang diberi kepercayaan atau amanah dengan tujuan untuk menjaga keselamatan atau keamanan dari barang dan uang tersebut. Nah, lalu secara kumulatif wadiah ini memiliki dua pengertian. Yang pertama, pernyataan dari seseorang yang telah memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. Dan yang kedua, harta yang dititipkan tersebut kepada seseorang harus dipelihara dan juga dijaga bagi orang yang diamanahkan tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut terdapat 3 aspek yang perlu kita sepakati dalam mengeluarkan produk tabungan dengan prinsip akad wadiah ini. Yang pertama, bersifat simpanan. Yang kedua, simpanannya bisa diambil kapan saja atau sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank tersebut. Kemudian mengenai landasan hukum daripada akad wadiah ini terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 dan juga di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58. Nah, sedangkan di hadis terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan juga Hakim, yang arti dari hadis tersebut adalah serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai Anda dan janganlah Anda mengkhianati orang yang mengkhianati Anda. Maksudnya adalah kita harus menyerahkan amanah atau kepercayaan kepada orang yang mempercayai kita juga. Nah, tapi kita juga tidak boleh mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kita. Nah, kemudian dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tiada beramanah, tiada salat bagi yang bersuci. Nah, dari sabda Rasulullah SAW ini bermakna bahwa iman itu perlu diiringi dengan perbuatan yang baik. Selanjutnya pembahasan mengenai rukun dan syarat akad wadiah. Rukun akad wadiah menurut ulama mazhab Hanafiyah itu hanya ada 1, ijab qabul. Menurut jumhur ulama, rukun akad wadiah itu ada 4. Yang pertama ada wadi, kedua mudi, ketiga wadiah, dan keempat sikhat. Untuk syarat-syarat akad wadiah, yang pertama itu orang yang berakad. Artinya orang yang melakukan ini harus dalam keadaan sehat atau tidak gila. Kemudian ia melakukan atas kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Kedua itu ada barang titipan. Dalam barang titipan terdapat syarat. Syarat yang pertama menurut ulama-ulama Hanafiyah itu barang yang dititipkan harus dapat disimpan. Karena apabila barang tidak dapat disimpan, maka wadiah sah apabila hilang sehingga tidak wajib untuk diganti. Kedua, syarat-syarat menurut Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan benda yang dititipkan itu harus benda yang bernilai dan dipandang sebagai mal. Yang ketiga, untuk syarat-syarat akad wadiah itu ada sikhat atau akad, di mana kedua belah pihak mengucapkan akad antara yang menitipkan atau mudi dan yang diberi titipan yang disebut wadi. Dalam perbankan biasanya ditandai dengan penandatanganan surat atau buku sebagai bukti penyimpanan. Selanjutnya saya akan membahas kelanjutan materi tentang macam-macam dan pengaplikasian wadiah dalam perbankan syariah. Yang pertama yaitu wadiah yad amanah. Para ulama fikih berpendapat bahwa akad wadiah bersifat mengikat antara kedua belah pihak. Wadiah yad amanah merupakan titipan murni, di mana pihak yang dititipi tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipi dan tidak boleh memanfaatkan dana atau barang yang dititipkan.
berhak meminta biaya atas penitipan tersebut. Jika selama penitipan tersebut terdapat kerusakan, maka tidak menjadi tanggung jawab pihak yang menitipi. Berbeda jika kerusakan itu disengaja oleh orang yang dititipi. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, orang yang dititipi barang apabila tidak melakukan pengkhianatan tidak dikenakan ganti rugi. Yang kedua, wadiah yad damanah. Akad ini bersifat memberikan kebebasan kepada pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan pada barang yang diingin gunakannya. Dari keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut, maka dapat diberikan kepada sebagian pihak yang menitipkan dengan syarat tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam perbankan syariah, terdapat beberapa prinsip dalam pengelolaannya. Secara umum, sumber dana dalam perbankan terbagi tiga, yaitu dari bank sendiri, yang kedua, setoran dari pemegang saham, dan yang ketiga, simpanan dalam bank tersebut. Wadiah merupakan salah satu produk penghimpun dana atau modal bank syariah dan dari nasabah atau masyarakat. Bentuk wadiah dan jenis transaksinya. Pertama itu wadiah jariyah atau tahta tolak, yaitu suatu titipan di mana penyimpan berhak mengambilnya kapan saja baik cash maupun cek ataupun melalui nasabah pihak ketiga. Yang kedua wadiah idikoria atau at-taufir. Ciri-ciri simpanan ini ialah kecilnya simpanan dan banyaknya jumlah nasabah yang menyimpan dan bank menyalurkan untuk investasi dengan akad mudorobah mutiyaqah. Kemudian saya akan melanjutkan materi terakhir mengenai pengaplikasian wadiah di dalam perbankan syariah. Pada prakteknya, dua jenis simpanan ini dimanfaatkannya untuk keperluan investasi dan mengembalikan simpanan. Berbeda dengan konsep wadiah dalam fiqh di mana wardi atau penerima titipan harus mengembalikan barang simpanan tersebut. Maka yad atau kepemilikan bank syariah terhadap simpanan tersebut adalah yad damanah atau penjamin. Dua kategori di atas diaplikasikan pada produk yang umumnya berupa giro dan tabungan. Pertama, dikenal dengan rekening giro wadiah, di mana bank syariah memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk rekening wadiah, menggunakan dengan prinsip wadiah yad damanah. Maka bank harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan wadiah dan dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial, serta bank berhak atas pendapatan yang diperoleh. Namun demikian, bank dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hibah kepada pemilik dana atau pemegang rekening wadiah itu sendiri. Lalu yang kedua dikenal juga rekening tabungan wadiah. Prinsip wadiah yad damanah ini digunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, di mana bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank, atau bonus atau hibah dapat diberikan oleh bank sebagai imbalan yang berasal dari keuntungan yang diperolehnya. Nah, kesimpulannya adalah akad wadiah pada dasarnya merupakan perjanjian titipan barang atau uang untuk menjaga keamanannya. Dan hal ini didasarkan pada prinsip syariah dan Al-Quran, di mana dalam pelaksanaannya harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan barang yang dititipkan harus bisa disimpan dengan aman. Biasanya, wadiah digunakan dalam produk perbankan syariah seperti rekening giro dan juga tabungan, di mana bank bertanggung jawab atas keamanan dan pengembalian uang yang telah dititipkan itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.